Halo anak-anak, kita berjumpa dalam video pembelajaran IPA dan pada video kali ini kita akan belajar mengenai objek IPA dan pengamatannya. Adapun materi pokok objek IPA dan pengamatannya adalah objek dalam IPA, pengukuran, besaran pokok, dan besaran turunan. Nah, yang pertama kita pelajari adalah objek dalam ilmu pengetahuan alam. Ya, jadi kira-kira anak-anak sudah tahu nggak ya, apa saja sih yang kita pelajari dalam IPA? Jadi ternyata yang kita pelajari di IPA adalah segala benda yang ada di alam dan interaksinya satu sama lain. Contohnya, interaksi tumbuhan dengan udara, atau interaksi manusia dengan tumbuhan, dengan air, atau interaksinya dengan hewan, dan yang lain-lainnya. Oke, selanjutnya kita akan belajar mengenai penggolongan atau pembagian ilmu dalam IPA. Apa saja sih? Yang pertama, ada ilmu fisika, mempelajari energi, gaya, gerak, cahaya, dan gejala alam yang bersifat fisik lainnya. Yang kedua, ada ilmu kimia, yaitu mempelajari materi, penyusun, dan perubahan zat. Yang ketiga, ada ilmu biologi. Mungkin ilmu yang satu ini sudah sering anak-anak dengarkan atau sudah pernah dipelajari. Nah, di ilmu biologi ini merupakan cabang IPA yang mempelajari sistem kehidupan, mulai dari ukuran yang kecil sampai dengan lingkungan yang sangat luas. Jadi di biologi kita akan mempelajari mengenai makhluk hidup dan sistem kehidupan di dalamnya. Kemudian yang keempat, kita juga belajar ilmu bumi dan antariksa, yaitu mempelajari lapisan bumi, penyusun bumi, atmosfer, dan antariksa. Oke, sekarang kita akan belajar mengenai pengukuran. Pengukuran adalah kegiatan mencari nilai besaran suatu benda dengan cara membandingkan benda tersebut dengan alat ukur dengan satuan yang ditetapkan. Ya, di sini ada kata besaran dan satuan. Besaran itu apa sih? Besaran adalah sesuatu yang dapat diukur dan dinyatakan dengan angka. Ingat ya, besaran itu sesuatu yang dapat diukur dan dinyatakan dengan angka. Sedangkan satuan merupakan pembanding yang digunakan dalam suatu pengukuran. Apa saja sih contoh-contoh besaran yang ada di sekitar kita? Mungkin sudah sering juga anak-anak dengarkan, yaitu panjang, massa, luas, volume, dan lain-lain. Itu merupakan besaran. Kita lihat contohnya di sini. Seorang pengrajin membeli kain berwarna merah sepanjang 2 meter. Nah, panjang kain itu dapat diukur dan hasilnya berupa angka. Di sini angkanya adalah 2. Sehingga panjang termasuk ke besaran. Tadi kan Miss sudah menjelaskan bahwasanya besaran itu dapat diukur dan hasilnya berupa angka. Ya. Berarti di sini panjang merupakan besaran. Kemudian contoh kedua, siswa ditugaskan oleh guru mengukur kapasitas sebuah tabung. Volume yang terukur sebesar 500 meter kubik. Nah, di sini volume tabung itu dapat diukur. Ya, dapat diukur dan hasilnya berupa angka yaitu 500. Oke, sehingga volume itu termasuk ke besaran. Begitu ya. Kemudian apa saja sih contoh satuan yang ada di sekitar kita atau yang mungkin sering kita gunakan? Yaitu meter, kilogram, second, atau detik, dan lain-lain. Kita lihat contohnya. Seorang pengrajin ya membeli kain berwarna merah sepanjang 2 meter. Nah, di sini 2 adalah angka hasil pengukuran.
angka 2 ini diikuti oleh kata meter. Maka meter sebagai satuannya. Nah, contoh kedua, di sini ada kalimat, siswa ditugaskan oleh guru mengukur kapasitas sebuah tabung. Volume yang terukur sebesar 500 meter kubik. 500 adalah angka hasil pengukuran yang diikuti oleh meter pangkat 3 atau meter kubik. Maka meter kubik adalah satuannya. Oke, atau di sini ada lagi contoh juara lari cepat di sekolah mondial mampu mencatatkan waktu 45 detik. 45 adalah angka hasil pengukuran diikuti oleh detik, maka detik adalah satuannya. Ya. Oke, berikutnya kita akan belajar mengenai besaran pokok dan satuannya. Besaran pokok adalah besaran yang merupakan hasil dari pengukuran, ya, bukan hasil perhitungan antar besaran. Oke, contoh misalnya panjang. Panjang itu kan kita peroleh dengan cara mengukur dengan alat ukur, bukan hasil dari perkalian ataupun pembagian antar besaran. Lalu apa saja sih yang termasuk ke besaran pokok dan satuannya? Nah, di sini Miss sudah buatkan tabelnya. Yang termasuk ke besaran pokok adalah panjang, satuan internasionalnya adalah meter, kemudian massa satuannya adalah kilogram, waktu satuannya second, suhu satuannya Kelvin, kuat arus listrik satuannya ampere, intensitas cahaya satuannya kandela, jumlah zat satuannya mol. Supaya mempermudah anak-anak memahami dan mengingatnya, maka di sini Miss-nya buat ada singkatannya jiwa SMP, di mana J adalah jumlah zat, I-nya adalah intensitas cahaya, WA-nya adalah waktu, S adalah suhu, M adalah massa, dan P adalah panjang. Lebih mudah ya untuk mengingatnya. Oke, sekarang kita belajar mengenai besaran turunan dan satuannya. Besaran turunan berarti besaran yang satuannya diturunkan dari besaran pokok, ya. Atau bisa dikatakan bahwa besaran turunan itu merupakan besaran yang merupakan hasil operasi dari besaran yang satu dengan besaran yang lainnya. Contohnya di sini ada luas, ya. Luas adalah hasil perkalian dari panjang kali lebar, di mana panjang dan lebar itu sama-sama satuannya meter. Maka panjang kali lebar, meter kali meter, satuannya adalah meter pangkat 2 atau meter persegi. Kemudian kita lihat contoh lainnya, kecepatan. Kecepatan merupakan hasil dari perpindahan dibagi waktu, di mana perpindahan satuannya adalah meter, sedangkan waktu adalah satuannya second. Maka satuan dari perpindahan per waktu adalah meter per second. Ya. Begitu selanjutnya, anak-anak boleh melihat contoh-contoh lainnya pada tabel ini. Tadi kita belajar mengenai pengukuran. Di awal kita belajar mengenai pengukuran. Nah, kalau begitu kita harus tahu juga dong apa saja sih alat-alat yang digunakan untuk mengukur dalam proses pengukuran. Coba kita lihat yang pertama, alat ukur panjang, ya. Adapun jenis-jenis alat ukur panjang yaitu yang pertama ada mistar. Ini mungkin sudah sering kita gunakan. Ada rolmeter, ada jangka sorong, dan mikrometer skrup. Kemudian untuk alat ukur massa kita menggunakan neraca, ya. Kita menggunakan neraca atau timbangan.
Namun, ternyata neraca ini jenisnya bermacam-macam loh. Ada neraca digital, ya, neraca dacin, ada neraca gantung, duduk, jadi ada berbagai macam jenisnya. Kemudian untuk alat ukur waktu adalah stopwatch. Ingat ya, satuannya adalah second untuk waktu. Kemudian alat ukur suhu ini sudah sangat sering kita lihat, bahkan sekarang ini sangat sering digunakan, yaitu termometer. Nah, tapi ternyata termometer itu juga ada jenisnya loh. Ada termometer suhu tubuh, ada termometer ruangan, ada termometer cairan, ya. Jadi masih ada jenis-jenisnya lagi. Kemudian untuk alat ukur arus listrik namanya adalah ampermeter. Nah, biasanya ampermeter ini digunakan oleh orang-orang yang sudah ahli atau yang menguasai listrik. Oke. Nah, untuk alat ukur volume itu kita menggunakan yang namanya gelas ukur. Oke, jadi itulah contoh-contoh alat ukur. Nah, kemudian kita akan belajar mengenai satuan. Ya, kita sudah mengetahui bahwa dalam sebuah pengukuran digunakan sistem yang kita kenal dengan nama besaran, ya. Namun, jika kita ingin menyajikan data dari hasil pengukuran, maka kita harus menggunakan yang disebut dengan satuan. Oke. Di mana tadi satuan berperan sebagai pembeda atau pembanding dalam pengukuran. Nah, satuan itu terdiri dari dua jenis. Yang pertama, satuan baku. Satuan baku yaitu satuan yang sudah diakui secara internasional atau disebut satuan internasional, disingkat dengan SI. Artinya apa? Satuan baku itu sudah ditentukan secara resmi oleh para ilmuwan dan dijadikan sebagai standar acuan. Contoh dari satuan baku adalah meter, second, kilogram, kemudian ampere, dan ada contoh lainnya. Kemudian jenis satuan yang kedua adalah satuan tidak baku. Kenapa dikatakan tidak baku? Karena satuan ini merupakan bukan standar atau tidak ditentukan secara resmi. Mengapa? Karena hasil pengukuran dari setiap orang berbeda-beda. Contohnya pengukuran menggunakan jengkal, menggunakan hasta, atau menggunakan depa, kaki, atau mungkin menggunakan langkah, ya. Wah, kamu bayangkan jika tidak ada satuan baku yang disepakati, mungkin akan sulit melakukan pengukuran pada sesuatu. Misalnya, jika kamu dan temanmu akan menghitung jarak dari sekolah ke rumah untuk melihat siapa yang lebih dekat. Nah, kemudian misalnya temanmu menggunakan meter contohnya, sedangkan kamu menggunakan langkah kaki contohnya. Maka hasil yang didapat akan susah untuk dibandingkan. Itulah gunanya ada satuan baku. Oke, jadi karena jengkal ataupun hasta ataupun langkah setiap orang berbeda-beda, jadi dia tidak bisa digunakan sebagai standar resmi untuk satuan. Oke, sampai di sini dulu pembelajaran kita pada video kali ini. Sampai jumpa di video-video pembelajaran berikutnya. Semoga bermanfaat dan sampai jumpa.